Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bertobat dan rendah hati. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kata-kata ini, Tuhan Yesus mau mengajak setiap pendengar dan orang yang mengikutinya untuk tidak mencari atau memperebutkan kekuasaan atau kedudukan, tetapi memiliki sikap rendah hati dan kesediaan untuk belajar dan taat. Kata-kata Tuhan Yesus ini menjadi inspirasi dan penghayatan hidup Santa Teresia, sebagaimana terungkap dalam tulisannya, sehingga ia dikenal dengan sebutan bunga kecil Yesus. Tulisan-tulisan rohaninya selama sakit dan ketidakberdayaannya sampai ia meninggal pada usia 24 tahun, syarat dengan pengalaman rohani yang kaya akan kasih Allah. Dalam salah satu tulisannya, ia mengungkapkan bahwa setiap orang harus menjauhkan diri dari sikap ambisi yang berlebihan, mengenakan kerendahan hati, dan membangun pertobatan terus-menerus. Ia berkata, Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Ia ingin kita mencarinya, mencintainya. Dibiara Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus melayani Yesus melalui doa dan pelayanannya yang sederhana kepada komunitas. Karena ketekunannya untuk berdoa bagi para misionaris dan sikap hatinya yang peduli kepada orang lain, oleh Paus ia dijadikan sebagai pelindung misionaris. Keterbatasan dan sakit yang kita alami tidak seharusnya mengurung kita, yang membuat kita tidak mengalami kasih Tuhan dan berhenti memikirkan melayani orang lain. Justru Allah semakin dan lebih mengasihi kita pada saat-saat hidup kita terpuruk. Kekuatan hidup seperti ini tidak muncul secara spontan, tetapi dilatih dari kehidupan keluarga kita sehari-hari dan lingkungan hidup kita. Keluarga dan lingkungan hidup kita dapat menjadi peluang untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang sederhana dan luar biasa seperti Santa Teresia. Pengalaman akan Allah tidak hanya kita temukan dalam peristiwa-peristiwa besar hidup kita, tetapi juga pengalaman sehari-hari kita.
Hidup rohani kita tidak diukur berdasarkan pada hal hebat yang kita lakukan, tetapi pada hal-hal seharian kita, dalam suka-duka kita yang kita hayati dengan cinta yang besar akan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga kerendahan hati dan semangat pertobatan Santa Teresia menjadi inspirasi dan teladan hidup kami. Semoga kami mengerjakan hal-hal sederhana dengan penuh kasih dan cinta, sebagaimana kami melakukannya bagimu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.